Wanita ini terkena santet saat melakukan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Lalu kejadian mengejutkan pun terjadi. Seperti yang kita ketahui, di kota suci Mekah dan Madinah, kita dianjurkan untuk selalu menjaga sikap, baik perkataan, perbuatan, bahkan pikiran. Hal itu untuk menjaga niat kita supaya tetap lurus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini ada sebuah kisah nyata tentang seorang jemaah umroh yang dituturkan oleh seorang pemimpin rombongan jemaah umroh itu sendiri. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Rita. Ia mengikuti ibadah umroh tahun itu bersama ribuan jamaah lain. Kejadian aneh mulai terjadi pada saat Rita mulai keberangkatan ke Tanah Suci. Tiba-tiba Rita mengalami hal aneh. Wanita itu terus-menerus menangis ketika di perjalanan menuju kota Mekah. Nah, di pesawat saat menuju Arab Saudi dari Indonesia, wanita itu tidak berhenti muntah sampai dia mendarat di Bandara Jeddah. Kondisi Rita saat itu pun tentu saja sangat memprihatinkan. Tubuhnya lemas dan terlihat pucat. Nah, ketika tiba di kamar hotel di Mekah, wanita itu tiba-tiba kesurupan dan berkata, "Ini adalah pria yang mengirim santet kepadaku." Rita pun terus menyebutkan nama seorang pria, yang diduga pria itulah yang telah mengirim santet kepada Rita. Akhirnya, wanita itu disarankan untuk melakukan doa oleh salah satu jamaah umroh yang bijak. Dan alhamdulillah, dia pun sembuh. Nah, kemungkinan wanita itu memang telah mendapat santet sejak berada di tanah air. Dan ketika menuju kota suci Mekah, jin-jin yang menyakiti tubuh wanita itu jadi kepanasan. Dan pada akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jin jahat kiriman dukun santet itu pun dapat dikalahkan. Wallahu a'lam. Haji 2022, seorang jamaah haji Indonesia kehilangan tas berisi uang 20 juta rupiah. Kejadian ini dialami jamaah haji bernama Khairul Syahri Asmoro Hadi dari embarkasi Batam. Tas milik Khairul berisi Al-Quran, kacamata, dan dompet berisi uang dalam pecahan rupiah dan rial dengan total 20 juta rupiah. Tas tersebut sempat hilang di hotel tempat tinggalnya di Madinah. Khairul baru sadar kalau tas tersebut hilang pada Kamis malam waktu setempat. Khairul segera melaporkan ke petugas perlindungan jamaah. Sebanyak 3.000 rial adalah uang living cost jatahnya bersama istri. Uang tersebut digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan hidup selama di Tanah Suci. Sebagian uang tersebut untuk bayar dam 2, kan haji tamatu, kata pemilik uang tersebut. Khairul kemudian melaporkan kepada petugas linjam di sektor 1 bernama Abdul Basit. Petugas tersebut dengan sigap melaporkan peristiwa tersebut kepada resepsionis hotel. Saya tanya ke resepsionis kalau ada jamaah yang kehilangan tas merek itu. Resepsionis pun bilang kalau tasnya ada di meja resepsionis. Alhamdulillah, tas jamaah tersebut masih ditemukan. Ya, walaupun pergi haji atau umrah ke tempat yang suci, tetapi kita harus tetap memperhatikan barang-barang kita. Kita harus jaga dan jangan sampai hilang atau ketinggalan, karena hati orang tidak ada yang tahu. Jika ketemu sama orang jujur, maka barang itu bisa kembali seperti tadi. Tapi kalau ketemu sama orang yang tidak jujur, maka barang itu bisa dibawanya pergi. Karena banyak niat orang yang pergi ke Tanah Suci. Ada yang pergi ke Tanah Suci bukan untuk ibadah, tapi untuk menipu atau mencuri. Na'udzubillah.